Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah karim wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Jami syekhana wa jami syekhana wa yakunna sama sama Al-Fatihah. Surah al-ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Ini judulnya syukuran nyakup. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilahu fi ghairi hira. Bersepi-sepinya baginda Muhammad SAW di Gua Hira. Walam akhadha sinnuhu tadnu nahwa al-arba'ina syalati hubbun lil'uzlah bin al-fatra wal-ukhra. Fahababa Allah ilaihi al-ikhtilaf fi ghairi hira. Fahira jabal yaqa'u fi janibi shimal al-gharbi min Makkah. Fakana yakhlu fihi wa ta'abbatu fihi layali dhawatil adad. Fataratan 'ashrin wa taratan akthar min dhalika ila shahrin. Thumma ya'udu ila baytihi fala yakadu yamkutu fi qalilan hatta yatazawwada min jadidin li khalwatin ukhra. Wa yadul qarra ila ghari hira wa hakadha ila aja'u al-wahyi wa huwa fi ihda khalwati. Al-ibar wal-'idad. Inna li hadhihi al-khalwa allati hubbibat ila qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah dilalatun 'azimah jiddan laha ahammiyatun kubra fi hayatil muslimin 'ammatan wa da'ina ila Allah bi suratin khassah. Faya tudihu anna al-muslim la yakmul islamuhu mahma kana mutahalliyan bil fada'il qa'iman bi alwan ibadat hatta yajma'u ila dhalika sa'at min al-'uzla wal khulwah yuhasabu fiha an-nafs wa yuraqabu Allah ta'ala tufakkiru fi mawdha'il al-qawl wa dalail dhalika 'an 'azamatillah ila akhir al-ibara. Ini sekarang sejarah tentang detik-detik menjelang diangkatnya baginda Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan rasul. Ini tentu saja sebelum menerima amanah yang sangat besar ini, amanah sebagai pimpinan nabi dan rasul, pimpinan pembawa hidayah dan penutup risalah sampai hari kiamat, tentu saja banyak bimbingan-bimbingan Allah kepada baginda Muhammad SAW. Di antaranya Allah Ta'ala memang semacam menyeting baginda Nabi bagaimana menjauh dari manusia. Kata Syekh Ramadan Buti, ini merupakan satu perkara yang luar biasa dan memang harusnya begitu itu. Seorang yang mau mengemban tugas sudah seharusnya membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati. Sebelumnya kita sudah kemarin membaca bagaimana Nabi sudah diambil sebetulnya hatinya itu dan dicuci dengan air zam-zam. Jadi kemudian apalagi istilahnya, diberi satu latihan lagi, yaitu menghindar dari manusia. Sebab mengapa? Kata ulama, banyak penyakit-penyakit itu yang memang salah satu obatnya menghindar dari manusia. Jadi ada sejini penyakit hati sing gak iso disembuhnya dengan wiritan atau dengan apa, kecuali dengan menghindar dari manusia. Memang kita kemarin juga membahas bahwa baginda Muhammad SAW sebelum menjadi nabi sebetulnya kan bukan orang yang suka menyendiri di kamar gitu. Duduk wong sing kurang gaul, tidak begitu itu. Beliau betul-betul orang yang bermasyarakat. Tapi ketika menjelang menjadi nabi,
Allah Ta'ala sukakan beliau, Allah Ta'ala cintakan beliau untuk menghindar dari keramaian manusia. Nah, di antara hikmahnya ini untuk membersihkan hati. Sehingga kata Syekh Rawdatul Budi ini perlu ditiru bagi para dai, bagi para yalah kayak kita beginilah yang dianggap sebagai ustadz atau dianggap sebagai orang agama, untuk punya waktu khusus menyepi, menghindar dari keramaian manusia. Cuman perlu diketahui, setelah ini baginda Nabi kemudian gak terus-terusan di gua. Nah, kemudian beliau juga keluar untuk menjumpai dan berbaur di tengah umat. Artinya obat dan namanya obat ini kan bisa dikatakan penyepi dari manusia itu kan obat. Lah namanya obat kata beliau tentu saja ada kadarnya. Artinya aja sampai kaya sebagian wong, sebagian sufi-sufi ekstrim itu sing belas gak gelem awor karo menungso. Sing milih nggawe gubuk-gubuk ning tengah hutan, ning gunung-gunung, ning kuburan-kuburan ngomong ngono. Tiap hari di situ, nggak mau kumpul karo menungso. Lah ini ya keliru juga. Karena namanya obat ya tentu saja bikodarin ya. Duwe ukuran-ukuran khusus. Orang kok bendino ngombe obat, isu obat awan sore obat, ada overdosis. Nah, begitu juga kita perlu punya waktu khusus untuk khalwah. Tapi jangan juga uripe khalwah terus. Jadi tengah-tengah. Jangan sampai waktu kita habis untuk kumpul manusia, isuk kumpul menungso, awan ketemu menungso meneh, sore ketemu menungso, bengi ketemu menungso. Adik mending nek menungso soleh. Kapatek soleh bisa kan? Nek model-model ada kapatek soleh. Omongane bisnis isuk bisnis, awan bisnis. Sore duit, bengi duit bisa. Ning masjid eling duit, ning kuburan jaluke duit. Kan kudune ning kuburan kan ya eling mati, malah eling duit. Jaluk duit, jaluk motor, jaluk mobil loh. Nah ini kan bahaya nih kalau tidak dikurangi waktu-waktu khalwah. Tapi nek khalwah terus gak tau ketemu menungso lah, iya ate ngarahne menungso sing apik-apik. Gimana kita punya apa istilahnya? Kalau pengen punya kan ada derajat-derajat khusus itu sing dikena wong sing gelem berbaur dengan manusia dan sabar. Kalau menungso ya mesti macam-macam. Nah makanya ini harus imbang. Ini dulu juga pernah dinasihatkan oleh almarhum ya, Romo Kiai Usiron yang begitu. Di wong yo sebetulnya beliau juga mungkin menukil dari masyayikh Naksabandiyah, istilahnya khalwah bil jalwah ya. Jadi kumpul karo menungso, tapi yo atine aja sampai katut. Atau setidaknya punya waktu khusus. Punya waktu khusus. Nah, yang bisa menerapkan dengan cukup baik sebetulnya masalah ini Maulana Ilyas. Jadi konsep tabligh itu konsep yang kalau kita renungi luar biasa. Ini mengumpulkan antara kumpul karo menungso karo khalwah. Di tabligh itu kan eneng khususi, ini kumpul karo menungso. Terus eneng apa meneh? Silaturahmi. Eneng ikhtilat. Eneng jaulah. Yang menuntut kita kumpul manusia. Tapi kita juga ditekankan sekali untuk lebih lama tinggal di masjid, kan begitu kan? Tidak boleh, gimana itu? Terus dakwah selalu ya, saya nggak boleh tuh. Kurangi apa? Masa? Kurangi masa di luar masjid. Dan pusatnya itu di masjid. Jadi satu sisi ada khalwahnya. Masjid kan orang zaman saya kan sepi banget kan. Di satu sisi ada khalwahnya. Tapi sisi yang lain juga ada kumpul karo menungso. Belum lagi yang anjuran yang luar biasa itu 10% kerja di siang gitu kan. 90% kerja di malam. Ini salah satu muzakarah yang sangat benar di tabligh. Di luar sing ngawur-ngawur ini luar biasa sekali, kelihatannya sepele. Jadi betul-betul bagaimana kita tidak menafikan kumpul dengan manusia, bahkan ditekankan kumpul dengan manusia sebanyak-banyaknya. Tapi juga ditekankan biyen duwe waktu khusus
karo Gusti Allah. Ini memang Masya Allah, mulai sih luar biasa sama tabligh ini, Masya Allah. Konsep yang luar biasa yang perlu kita amalkan, Insya Allah ya. Insya Allah. Ya, 40 hari ya, Insya Allah. Ringkasnya itu diantara salah satu hikmah dari khulwah. Dan yang kedua, memang untuk menerima amanah yang semacam ini perlu tempat dan waktu yang khusus. Mulanya para ulama akhirnya beristihad. Sebagaimana wahyu yang turun baginda Muhammad itu perlu ada khulwah, begitu juga orang yang ingin mempelajari wahyu atau ilmu-ilmu langit, ilmu-ilmu agama, ini juga perlu tempat yang semi khulwah. Makanya mereka akhirnya bikin pondok. Mulanya nyapa kok pondok gak oleh go HP. Soalnya nek go HP kasih khulwah meneh. Walaupun ketokane nggon khusus, nek no HP teke teko dindi. Ono berita ini. Malah kadang-kadang HP itu jadi luweh ngeri kumpul timbang karo kumpul mengso nyoto ae. Nyoto paling ngomong karo Pak Ropik kan paling ngobrole kene kono wae, gak akeh-akeh. Nek HP oh iso masalah iki, masalah iku, no film Korea, Cina, India. Mulai sing halal sampai sing subhat sing haram ono kabeh. Mulanya apa kok pondok enggak boleh HP? Bukan karena mereka anti dengan kemajuan, enggak. Memang untuk menerima ilmu iki teko Kanjeng Nabi ya modele koyo ngono kuwi. Biyen Kanjeng Nabi kuwi disenengne ning guwa. Begitu juga ketika mondok, ketika persiapan menerima ilmu ya didekek neng guwa mau. Lah setelah lulus ya terserah kowe ya nyapa. Oke. Cukup ya. Ini bab kedua ini panjang, Fathul Wahyi. Apa sambung? Cukup lah. Soalnya Al-Fatihah. Ngomong syukuran sama tanggung jawab. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Wahyi. Bab mengenai permulaan wahyu. Al-Imam Rawatun Budi, penulis kitab ini, beliau mengatakan bahwa tema atau bab Fathul Wahyu merupakan tema yang sangat-sangat penting. Hadis mengenai kisah tentang permulaan wahyu yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merupakan al-asas alladhi tarattabu alaihi jami'u haqa'iqid din bi'aqaidihi wa tashri'atihi wa fahmuhu wal yaqinu bihi huma al-madkhal alladhi la budda minhu ila al-yaqin bisairi ma ja'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam min ikhbaratin ghaibiyatin aw amara tashri'iyatin. ذلك أن حقيقة الوحي هي الفيصل الوحيد بين الإنسان الذي يفكر من عنده ويشرع بواسطة رأيه وعقله والإنسان الذي يبلغ عن ربه دون أن يغير أو ينقص أو يزيد. Hadis mengenai permulaan wahyu ini adalah asas atau bangunan dasar yang berakibat atau berkonsekuensi ajaran-ajaran agama, akidah-akidahnya, aturan-aturannya, syariat-syariatnya. Kuwi kabeh balike nanggone hadis iki. Artinya apa? Hadis ini adalah pintu masuk untuk meyakini seluruh ajaran yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW berupa informasi-informasi ghaibiyah dan perintah-perintah syariat. Artinya apa? Nek wong iku wis gak memahami atau tidak meyakini bahkan hadis mengenai permulaan wahyu ini, otomatis dia nanti gak percaya dengan apa yang dibawa Nabi
dan seluruh aturan-aturan yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane hadis ini dianggap sebagai al-faisal al-wahid, sebagai pembeda yang paling utama antara manusia yang berpikir, yang membuat peraturan dengan pemikirannya sendiri, dengan manusia yang membuat aturan dari Tuhannya. Ya karena wahyu ini. Makanya nek wong gak percaya wahyu, dia gak akan percaya dengan agama. Nek wong meragukan wahyu yang diterima oleh baginda Muhammad SAW, maka dia sama saja dengan mengingkari semua yang dibawa oleh baginda Muhammad. Terus dianggap baginda Nabi itu orang hebat, manusia. Ya mereka meyakini kehebatan Nabi, tetap meyakini. Sebagian orang-orang Nasrani, sebagai orang non-muslim, gak cuma Nasrani, sebagian orang non-muslim itu meyakini Nabi orang hebat, tapi bukan Nabi, bukan Rasul, karena mengingkari wahyu ini. Mereka menganggap Nabi itu hebat karena otaknya, karena memang pemikirannya brilian. Dan itu sebabnya macam-macam. Di antaranya sebabnya Nabi memang merenung sendiri, sehingga mendapat inspirasi-inspirasi yang luar biasa yang merubah dunia. Atau yang kedua, Nabi belajar kepada ahli kitab di zamannya. Begitu. Ringkesnya gak percaya kalau wahyu. Mulane hadis tentang wahyu ini banyak dipelajari oleh orang-orang non-muslim, oleh orang-orang orientalis. Orientalis itu orang-orang barat yang belajar Islam. Di antara tujuannya untuk merusak Islam. Walaupun tidak sedikit dari mereka yang kemudian justru malah masuk Islam. Ada juga sih orientalis yang tujuannya itu insaf. Artinya ya memang murni penelitian. Dan biasanya yang ini yang masuk Islam. Kalau yang memang tujuannya wis elek teko awal, biasanya angel mlebu Islam. Ringkese hadis iki sering diurek-urek karo wong-wong kufar oleh orang-orang orientalis supaya umat Islam itu ragu-ragu dengan wahyu yang dibawa baginda Muhammad SAW. Makanya mempelajari hadis ini dengan jernih, dengan seksama, itu sangat penting supaya kita jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang di luar itu. Ya mungkin kita nggak pernah mendengar ya, apa sih? Aku nggak tahu kurung. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi khawatirnya mereka ketemu. Biasanya sing ketemu iki sing akademisi sing neng UIN, sing kuliah-kuliah neng Jogja. Apalagi yang sampai di luar negeri. Kalau panjenengan nggak termasuk orang yang pernah mendengar begini, ya alhamdulillah, berarti mungkin saking api atau ya saking males sih. Karena nggak tahu apa-apa. Neng ini kayak enek subhat kan. Mulane Imam Sanusi ini nyapa kok belajar akidah 50 wajib. Kalau enggak imannya enggak diterima. Karena waktu itu umat Islam tuh rajin-rajin, tenanan-tenanan, sehingga potensi untuk bertemu aliran-aliran sesat itu sangat kuat sekali. Jadi rajin baca, rajin diskusi. Akhirnya subhat-subhat pemikiran di otak itu mesti ada. Allah itu bagaimana? Allah itu benda atau tidak? Allah itu gerak atau diam? Allah itu tempatnya di mana? Sehingga perlu vaksin, perlu benteng. Nah, jenenge akidah 50. Lah waktu itu saking rajinnya dan saking banyak ini subhat ini sampai beliau punya pikiran, wong kok gak apal akidah 50, gak paham. Kuwi kaya wong urip ning tengah virus gak duwe vaksin, ya mesti mati. Mulane imane gak sah. Cara Imam Sanusi delok wong saiki, mungkin barangkali ditafsir sama beliau. Bagaimana hukum mempelajari akidah 50 dan meyakini memahami? Jadi delok sih. Nek wong rajin baca atau kuliah wajib. Nek wong yo kayak dhewe gak nyapa-nyapa guru mangan turu. Sing gak ana pemikiran opo nek wong ngomong Allah di atas itu apa ini? Allah itu bergerak. Allah itu ada satu arat. Allah itu jisem. Kok kata kurung aku ya? Lah, niki malah gak apa-apa, gak usah kita 50 gak apa-apa. Karuan goblok-goblokan. Makanya ngeri iki setengah-setengah, nek jadi goblok-goblok temen bisa sekalian. Gak ngerti apa-apa. Oh nek ngalim kudu ngalim tenang. Ya tinggal milih ya. Ya kayak gini, saya kok gak pernah ya yang mempersoalkan Badul Wahyi. Kok baru dengar? Lah, ya memang
saking ade polose, saking malese, malah gak krungu ngene-ngene. Jadi kalau kita hidup di luar itu sangat-sangat kencang masalah ini. Di luar itu maksudnya di luar komunitas kita, mungkin di IAIN dan lain sebagainya, di tingkat akademisi, atau ya setidaknya di medsos. Di medsos yang wong gak genah ini. Tapi nek medsos pun sini alumni alhamdulillah. Di paling ya geger tablek ngono ae paling. Gelote karo karkun. Wong goblok-goblok. Nek tapi nek sing rodok maju biasanya gelote ya mau karo wong liberal, karo wong ateis. Ya alhamdulillah gelote gak nemen-nemen ya. Padahal gak sekatokan wong karkun gak jelas ya. Ya ringkasnya, masalah ini tuh memang dibahas di luar dan memang digembor-gemborkan. Di antara yang paling banter itu bahwa baginda Muhammad SAW itu memang suka menyendiri untuk mencari inspirasi. Nah, akhirnya dengan tulul mukaffin tadi, tulul tafakkur, karena banyaknya beliau itu berpikir, akhirnya muncullah inspirasi. Artinya bukan dari wahyu. Atau bahkan mereka ada yang lancang, yang agak kurang ajar. Yang pertama tadi agak sopan. Itu Nabi punya penyakit sorak, epilepsi. Dia suka halusinasi. Sehingga beliau mengaku-ngaku sebagai utusan Tuhan, kemudian membawa ajaran-ajaran. Nah, ini nanti akan ditolak justru dengan hadis ini. Jadi satu hadis, satu dalil yang sama. Nek atine kotor dadi malah nyesat nih. Tapi nek atine resik dengan otak yang jernih, justru hadis ini jadi bukti yang utama bahwa baginda Muhammad SAW murni utusan Gusti Allah. Oke, langsung kita baca saja. Ini hadis yang masyhur sekali. Bahkan hadis ini ditulis di bab-bab pertama Sahih Bukhari. Neno Mukhtasar itu malah yang awal itu termasuk Badul Wahyi. Bismillahirrahmanirrahim. Rawal Imam Bukhari an Sayyidah Aisyah tasifu kaifiyat Badul Wahyi wa taqulu awal ma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah fil naum. Fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaq as-subh. Pertama kali awal mula baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima detik-detik risalah atau kenabian adalah mimpi yang bagus. Mimpi itu kan ada yang mimpi yang buruk, krono duwe penyakit opo, asam lambung, kalau kadang kan cemas hari mimpi sing elek-elek. Atau kadang suasana dina enggak bagus jadi mimpi sing elek. Lah, sesuatu itu kan mesti ada mukaddimahnya. Begitu juga Nabi diangkat menjadi nabi itu sebetulnya sudah ada mukaddimahnya. Ini belum wahyu, tapi mukaddimah wahyu. Yaitu mimpi-mimpi yang bagus. Di antaranya mimpi cahaya. Seperti cahaya fajar gitu. Itu beberapa kali Nabi mimpi semacam itu. Lah ini penting. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Wa kana yakhlu bi ghairi Hira fatahannatu fi layali dawatil adad qabla an yanza ila ahli wa tazawwad bidzalik. Kemudian baginda Nabi dicintakan untuk menyendiri. Kenapa Sayyidina Aisyah memilih kata-kata hubbiba? Ini ada maksudnya. Karena berarti kan Nabi selama hidup selama 40 hari sebetulnya karakter beliau bukan semacam ini. Jadi artinya Nabi itu awalnya duduk wong sing senengane duwe topo ning gua ning kuburan, orang model koyo ngono kuwi. Nabi itu awalnya memang orang yang bermasyarakat normal. Mulane kemarin kita bacakan Nabi yo dagang, Nabi yo ngembala kambing, nek ana roan-roan yo melu, angkat-angkat watu Ka'bah nek mari ngono perang yo melu. Jadi bukan orang yang suka menyendiri ngono kuwi. Ora kok Joko Kendil sing mlaku-mlaku sampai 20 tahun ora kenal menungso. Jadi orang kaya ngono kuwi Kanjeng Nabi. Artinya tuduhan bahwa Nabi itu suka menyendiri, merenung, kemudian akhirnya timbullah satu ajaran Islam yang luar biasa ini hasil dari renungan Nabi itu salah total. Gak mungkin orang membawa ajaran yang luar biasa besarnya ini yang iso merubah dunia dalam hanya waktu 20 tahun saja. Itu renungan dari masa yang sebentar ini. Umpama Nabi itu memang murni renungan, ya tentu saja dimulainya dari sejak umur 10 tahun atau 15 tahun. Paham gak?
Ini merenung 20 tahun baru ajaran 20 tahun. Lah masa merenungnya cuma beberapa hari, sebelumnya normal, tahu-tahu bawa ajaran yang luar biasa. Ini kan nggak masuk akal. Jadi justru ini hadis ini menunjukkan kalau Nabi itu bukan dari hasil renungan. Paham ya? Karena awal itu normal. Nah, cuman memang Allah Ta'ala mau memilih beliau sehingga disukakan, dicintakan, menyendiri. Lah, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Lah kemudian beliau beribadah beberapa malam, begitu nanti kalau habis bekalnya beliau pulang, istri beliau minta bekal terus ke sana lagi. Kemudian sampai suatu saat datanglah malaikat Jibril dengan wujud malaikat nyata asli, malaikat dengan wujud aslinya. Ini juga satu hikmah besar. Mengapa kok datang orang kedua? Kenapa kok gak ilham atau bisikan? Kenapa wujud malaikat? Ini juga penting. Wujudnya malaikat Jibril di depan Nabi ini menunjukkan bahwa apa yang didapat Nabi itu bukan faktor internal dari diri Nabi sendiri. Nek umpama kowe topo ning kuburan apa nanggone ndi biasa. Nanggone guwa ta ning opo. Pi rata-rata biasae sing teko iku teko awake dhewe, mbu mimpi, mbu ilham, ya enggak? Yang itu potensi besar teko awake dhewe asline. Ngomong wae kowe topo. Terus kowe ngimpi. Mimpi. Kowe ora biyo karo kayak anake Pak Kaji kae. Perasaannya gue ini mimpi pangsit, padahal ora. Itu halusinasi utakmu lho. Utaknya tanah pengen cah kuwi, akhirnya topo sing metu kuwi. Itu pikiran yang lama di otak kemudian timbul. Lah Nabi nyapa kok malaikat langsung? Kok gak ilham? Yang awal mula wahyu kemudian memang kemudian wahyu macamnya nggak cuma malaikat Jibril datang ya. Tapi yang pertama kali nyapa kok dadak malaikat Jibril. Dan itu nyata. Bahkan meluk Nabi 3 kali. Karena meyakinkan iki duduk saka awakmu dhewe. Iki duduk saka awakmu dhewe. Iki duduk karena kowe kakek ngerenung golek inspirasi, krana sumpek enggak. Iki tanah wujud malaikat saka Gusti Allah. Paham ya? Mulane setelah Nabi diperintah untuk membaca Iqra. Nabi faraja abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuaduhu. Beredek atine Nabi, fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid faqala zammiluni wa zammaluhu hatta dhaba anhu ar-raw. Sausé ketekan malaikat Jibril ini, beliau pulang dalam keadaan gemetar. Lah ini juga justru hadis ini menunjukkan kalau ini betul-betul ada faktor eksternal. Sangka malaikat mau. Soalnya nek wong golek wangsit apa nyari ilham, nyari inspirasi atau nyari apalah itu isyraq nafsi istilahnya, pencerahan diri dan lain sebagainya, enggak mungkin nanti timbul ketakutan. Lah dhek kan memang golek kuwi sing digoleki. Kowe nek ngerenung golek inspirasi ning pojokan golek ilham. Mau copo ngono maca selawat atau istighfar. Enggak mungkin duk. Ya enggak? Len justru berdeke Nabi ini satu respon yang alami. Ini satu apa istilahnya? Respon sing jujur, nggak bisa dibuat-buat. Apa ada orang membuat-buat derdek? Kayak iso, derdek ini nek cara ilmu kalam nih, af'al ittirariyah. Af'al huruf ikhtiar, gesuk digawe-gawe. Beda nunyu, marang ngelus-ngelus iku kan ikhtiari. Tapi nek derdek bangsa iki ittirari. Nuduhnya memang Kanjeng Nabi ki orang gawe-gawe. Orang gawe memang murni, ada faktor orang kedua. Ada faktor eksternal. Artinya teko kene memang Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul diparani karo malaikat. Nah, kemudian setelah kejadian ini itu kan Jibril enggak datang lagi. Wafatrul wahyu mengalami masa fatrah, artinya ada
masa jeda. Wakil ada yang mengatakan sampai 1 tahun, tapi pendapat yang masyhur itu sekitar 6 bulan. Warrajih marwahul Baihaqi min annal muddah kanat 6 ashhur. 6 bulan baru didatangi Jibril lagi. Lah nyapa kok dadak enek masa jeda? Kenapa enggak besoknya enggak datang lagi? Besoknya enggak datang lagi. Nah, ini juga penting. Ini seakan-akan menolak pendapat bahwa Nabi itu cari inspirasi. Nek tanah Nabi ku inspirasi, ya tekone kan gampang. Masa ono to wong inspirasi oleh ilham saiki terus esuk ilang kene. Nek tanah inspirasi biasanya teko iki terus berkelanjutan, kayak wong ngarang novel ngono. Ngono lho. Sekali nemu kan set. Bengi lanjut set. Sesuk isuk set, awan set, sore set. Lah nyapa kok dadak mandek sampai 6 bulan suwi ini. Terus ini juga kalau dikatakan sing teko jin ngomong nek percaya jin, masa orientalis yo gak percaya jin. Iki wong kejawen. Umpama jin duduk malaikat. Ini juga sama. Kenapa gak datang lagi dari kedua, ketiga, keempat atau minggu kedua, minggu ketiga, keempat? Kenapa kok mandek 6 bulan? Nah, iki nuduhne memang sing teko iki duduk demit, ya duduk awake Kanjeng Nabi dhewe. Iki murni Gusti Allah. Makanya gak iso diceluk-celuk nek demit kan ya iso diceluk nek sing percaya demit sing dukun ya. Ya enggak kan bisa dipanggil sewaktu-waktu. Apa ini? Jadi adanya mudah ini juga hikmah besar untuk menolak sebagian orang yang menuduh baginda Muhammad SAW itu hanya dapat inspirasi songko okene mikir mau. Mulai dikai jeda 6 bulan baru ada wahyu kedua, ya ayyuhal muddatsir. Ayyuhal muzammil atau muddatsir? Ya ayyuhal muddatsir. Okay. Dan ini kalau kita lihat juga kata Syekh Ramadan Buti bahwa baginda Muhammad SAW betul-betul Nabi. Di antara buktinya selama Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW 40 tahun kuwi terkenal jujur, tidak pernah berdusta. Dan beliau tidak pernah ngomong macam-macam. Artinya Nabi itu dukun. Orang kok sadurunge, wih aku kan ana wong modelé ngono lho. Ini aku mimpi ketemu iki. Sesuai meneh aku ingin delok iki. Dudu tipe kaya ngono. Aku ini ngerasa enek saya demit nih. Bukan tipe orang yang suka ngehalu lah. Dia itu orang yang jujur dan apa adanya, gak neko-neko. Uripe Kanjeng Nabi zaman saat jadi Nabi, ya wis dodolan kok biasane, wis kok zahire normalnya orang. Tidak ada riwayat Nabi aneh-aneh dan tidak pernah dituduh aneh-aneh. Kayak coba riwayat Nabi saat jadi Nabi dituduh kadhib, kahin dan sebagainya enggak ada belas. Loh, tahu-tahu ngaku dadi nabi. Ini kan perkara yang apa? Mustahil adatan nek bleto. Bedone nek nabi yang terkenal tukang bleto atau tukang halu kahin. Tahu-tahu umur 40 tahun ngaku dadi nabi Rasulullah. Nek diomong kowe iku melanjutkan kehaluannya oke. Lagi enggak sampai umur 40 tahun normalnya. Orang ini 40 tahun sifatnya ngono, biasanya ngono terus. Wong kok gak tau bletuk sampai umur 40 tahun. Insyaallah sampai tua sampai mati gak bletuk. Ini normale wong ngono. Nek kok bletukan gak tobat-tobat sampai umur 40 tahun. Biasanya bab. Lah Kanjeng Nabi 40 tahun gak tau bletuk. Ya gak tau ngomong aneh-aneh. Tahu-tahu ngaku nabi dan rasul dan membawa ajaran-ajaran yang luar biasa. Dan gak bisa baca, gak bisa nulis. Ini tambah nemen apike. Jadi gak iso menuduh kalau Nabi tukang baca atau penulis. Nabi sebelum jadi Nabi adalah seorang pembaca, rajin ke perpustakaan dan rajin menulis karya-karya Nabi. Umpama terus umur 40 ngaku Nabi Rasul lah pacar. Lalu kan belajar karo pendeta kayak Nasrani Yahudi. Lah Kanjeng Nabi kayak iso maca, kayak iso nulis. Tahu-tahu membawa ajaran yang luar biasa.
Iki wis bukti telak sebetulnya kalau baginda Nabi Muhammad SAW iku jujur. Makanya kemudian yang kedua, yang berikutnya gitu ya. Nabi itu kadang-kadang ditanya sebagian perkara dan beliau tidak jawab. Wa rubbama marra ala sukuti zamanun tawil hatta idza nazalat ayatun minal Qur'an fi sya'ni dzalika as-su'al talaba as-sa'il wa tala 'alaihi ma nazala al-Qur'an fi sya'ni su'ali. Wa rubbama tasarrafa ar-rasul fi ba'd al-umur ala wajhin mu'ayyan fatunzalu ayatun minal Qur'an tasrifu 'an dzalika al-wajh. Warubang tawat ala atabin aw laumin lahu. Di antara bukti bahwa Al-Qur'an itu murni firman Allah, kadang-kadang Nabi itu ditanya, itu enggak jawab. Kalau memang Al-Qur'an itu dari diri Nabi sendiri, dari ijtihadnya Nabi sendiri, dari karangan Kanjeng Nabi sendiri, mestine kabeh perkara nek jawabane. Ya enggak? Lo ngarang lho. Nek coba wong tukang bleduk ya, mbok tapi apa iso jawab kabeh. Wong ahli bleduk. Mbok tapi apa iso jawab. Sampai tangi turu lho. Kowe mau mangan jajan kok enggak, langsung spontan. Nek tukang bleduk iki ngono kuwi. Ngarang cerita iso kapan ae. Lah mestine nek Kanjeng Nabi ngarang dhewe tukang bleduk. Ditakoni apa iso jawab. Tapi prakteknya kan enggak. Nabi itu kadang ditanya, belum turun wahyu, sering itu nanti turun wahyu, bahkan kadang-kadang turun wahyunya itu kadang-kadang ya tidak sesuai dengan apa yang diperbuat Nabi. Seperti contohnya masalah Usarul Badr itu, masalah tawanan Badar. Jadi Badar kan perang pertama dalam Islam, sehingga waktu itu belum ada ketentuan, belum ada aturan yang resmi dari Allah mengenai ghanimah dan tawanan. Nah, akhirnya Nabi musyawarah. Ini berarti Nabi melanggar enggak, karena musyawarah itu juga perintah Gusti Allah, wasyawirul fil amr. Takok nang Sayyidina Abu Bakar. Oh ya Abu Bakar, munggumu piye tawanan Badar? Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, tebus saja ya Rasulullah. Itu keuntungannya dua. Yang pertama, kita dapat duit untuk menguatkan nantinya ekonomi kita jadi kuat, tentara kuat. Yang kedua, mereka masih hidup. Dan itu kan bagus, mereka kan masih saudara kita. Ada Sayyidina Abbas dan banyak sahabat-sahabat besar lainnya yang masih keluarga. Lah, nek Sayyidina Umar takoi, nek usmu piye? Kalau saya bunuh ya Rasulullah, pateni kabeh. Lah, maka Sayyidina Umar ekstrim. Kalau perlu yang bunuh masih keluarga. Itu Sayyidina Abbas itu saya usul yang bunuh Sayyidina Hamzah. Terus itu keluarga Sayyidina Ali itu akil bangsane kuwi, terus sing mateni Sayyidina Ali. Beliau juga nyebut, kaya ponakanku sepupuku aku sing mateni. Ben genah. Endi sing mlebu Islam tenanan, endi sing munafik. Ini Sayyidina Umar dulu. Wis katik sungkan-sungkan. Kowe tanah melu Kanjeng Nabi 100% pateni, nek gak ora. Lah akhirnya Kanjeng Nabi milih sing pertama. Mestine ini Kanjeng Nabi ngarang dewi, turun ayat apa? Ya muji-muji Kanjeng Nabi. Anda ini luar biasa, keputusan yang brilian apa gitu. Tapi nyatanya enggak. Apa itu? Walaula sabaqa gimana? Walaula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fi ma hatum adzabun alim. Malah ditegur. Nek duduk krana keputusanmu mau wis tak takdirne nek iku tanah oleh ngono kuwi. Kalau bukan karena sudah takdir memang kudune mesti oleh kan kemudian ghanimah dibolehkan. Kuwi tak dukni adab yang pedih. Kemudian turun lagi maka nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardh. Nabi kuwi gak pantes njukuk tawanan hatta yudkhina fil ardh. Sehingga dia betul-betul menundukkan musuh di bumi. Kayak Gusti Allah ngene, kowe iki lho go menang tenanan, kok iso wis njukuk tawanan. Kok wani menjukuk tawanan. Ya ini teguran tentu saja bukan teguran dosa ya. Bukan teguran dosa. Nabi tidak dosa, Nabi sudah menjalankan
perintah musyawarah, dan kata-kata yudhin, kata ulama itu kan relatif. Menundukkan itu bagaimana? Lah Nabi itu sudah menganggap perang Badar itu sudah menundukkan orang kafir. Walaupun menurut Gusti Allah enggak. Artinya ini teguran bukan teguran dosa. Ini kalau jadi teguran Gusti Allah neng Nabi Adam, padahal Nabi Adam itu makan berhul dengan lupa. Lupa kan bukan dosa, tapi tetap ditegur. Teguran kekasih pada kekasihnya. Nah, terlepas dari itu semua, ini kan teguran. Nek tanah Al-Qur'an itu karangan, mestinya yang muji-muji Kanjeng Nabi. Sing belo awake dhewe cara ngono. Lho kadang-kadang dhewe lho gak ilmiah kadang-kadang. Njuku hadis itu hadis-hadis yang menguntungkan kita. Kadang-kadang ngono. Orang siapa yang sedekah pada orang alim. Nah ngono. Maksudnya alim kan awake dhewe. Kita ini yang enggak nabi saja kadang-kadang megele. Oke, hadis-hadis yang menguntungkan dicuplik-cuplik. Makalah-makalah kotus-kotus yang menguntungkan dirinya sendiri di-share. Barang siapa membenci orang alim, maksudnya awake dhewe. Kan ngono. Gue nek wonge lemu, gak arah gelem mudarat wong lemu. Gue pas kurus, hantam kabeh sing lemu-lemu. Kadang-kadang kita kan begitu. Dan itu wajar, manusiawi. Senenge golek kotos-kotos sing sesuai karo kepentingannya dhewe. Iku ning ndi kono kuwi. Maulana Saat katakan, neng madrasah padha karo tabligh. Wah. Seneng langsung share kabeh. Wis seneng saya ngono kuwi. Engko pasti gak cocok karo dhek, gak gelem di-share. Ya apa-apa sing nguntungne awake dhewe. Al-Qur'an hadis wis sesuai karo awake dhewe. Lek Kanjeng Nabi kan gak ngono. Sing teguran-teguran ya disampaikan. Dadi nudune iki duduk saka awake Kanjeng Nabi. Nah, ada yang kedua, ada pihak luar, yaitu Gusti Allah. Dan ini gambaran-gambaran semacam ini sangat wadih kalau kita pelajari dengan betul-betul. Okay. Terus ada yang sebagian orientalis ngomong gini, kalau memang Kanjeng Nabi itu pernah melihat malaikat di Gua Hira, kenapa kok cuma sekali itu? Kenapa di tempat-tempat lain kok nggak kelihatan? Dijawab oleh Syekh Putih, perkara nek gak kelihatan bukan berarti gak enak. Lho wong picek apa delok iki? Aku gak delok. Aku apa gak enak? Enak. Gak usah wong picek kata beliau. Wong rabun ya lah rabun. Wong rabun apa sok delok jam iki? Lah gak delok. Sing rabune parah. Ini gak asal itu delok ireng-ireng ngopong. Ya enggak? Nah, begitu juga Malaikat Jibril itu kadang-kadang juga dilihat oleh beberapa sahabat, termasuk Sayyidina Ibnu Abbas itu pernah melihat. Ada riwayatnya. Walaupun sebagian besar itu tidak terlihat, itu tidak masalah. Kadang-kadang memang gitu ada orang yang bisa melihat secara zahir aja, matanya yang jernih bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat sama matanya min. Nah, itu juga malaikat, ada sebagian sahabat yang melihat, ada sebagian tidak. Apalagi ini ya. Nah, kemudian lanjutannya ketika beliau ketakutan tadi, kemudian oleh Sayyidah Khadijah ditenangkan. Nah, ini pentingnya istri di sini. Ini jomblo, dangkal. Sing iso ngedem-ngedem iki bojo lanang. Kanca iso tapi paling ya 50% lah. Gak 40% tenan iki. Iki curhat paling enek ngene bojo. Malah Kanjeng Nabi ora kok marani kancane. Marani bojone. Ngene kan litas kunu ilaiha. Litas kunu ilaiha apa? Mau nek go rabi litas kunune gak sempurna. Jadi omong kosong nih, aku jomblo tapi iso tenang ngomong kosong. iso tenang tapi gak patek nemen. Itu kelebihan nikah. Nek kekurangannya ya oke juga sih. Mete ya nambah mete. Tapi biasa kan setiap perkara itu apike akeh, biasa eleke yo akeh juga. Lah maka ketika begitu itu Nabi dihibur Sayyidah Khadijah. Oh, wallahi la yuhzikallahu abada. Nabi kadang-kadang juga takut. Ya karena mau gak kepikiran nek ate ditekani malaikat, ditekani apa-apa. Nabi niat murni ibadah, orang golek wangsit.
Iki nudune Nabi ora golek wangsit. Mulane kaget. Lah sama Khadijah, wis to, gak bakal Allah nyilakno kowe ora bakal. Jenengan gak bakal dihinakan. Nyapa? Ini penting ini. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa tu'inu 'ala nawabil haq. Ini wis dadi keyakinane wong-wong biyen nganti saiki, orang yang punya 5 kriteria hidupnya enggak akan jatuh, enggak akan dihinakan oleh Allah. Yang pertama suka silaturahmi. Semangatnya silaturahmi. Yang kedua menanggung orang susah. Yang ketiga taksibul ma'dum, orang yang enggak punya itu dibantu. Yang keempat tuqrid dhaif, sedengane jamu tamu. Terus watu'inu 'ala nawabil haq, kalau ada orang kena musibah dia bantu. Lah Kanjeng Nabi itu sebelum usia jadi nabi memang sudah istimewa. 5-5-nya ini berarti memang sudah biasa dikerjakan nabi, senengane bantu wong. Karena Khadijah ketika dicurhati, aku ini kok ketemu ada makhluk sing kepedhi luar biasa, apa ati nyilakani aku, apa mau menghukum aku? Kata Sayyidah, enggak bakal. Dan jenengan ini lho akhlake koyo ngene iki gak bakal gitu. Akhirnya sama Sayyidah Khadijah dibawa ke Sayyidah Waraqah bin Naufal. Ini kita sebagai sejarawan Kristennya ortodok. Artinya masih ya Nasrani yang masih murni, masih wahid. Akhirnya beliau tanya, ya na'am isma' min abi akhika. Coba jenengan rumahaken iki ceritane dulu jenengan. Akhirnya Nabi menceritakan apa yang beliau lihat. Kata Waraqah, hadzal namus alladzi nazala an Musa. Iki malaikat Jibril ya iki. Iki malaikat Jibril iki duduk dempet, duduk genderuwo, duduk apa-apa. Ya iki malaikat sing juga pernah turun kepada Nabi Musa. Terus beliau mengatakan, beliau sudah tua waktu itu. Ya laitani fiha jaza'an. Andaikan besok saya itu masih kuat gitu, ketika kamu akan mengusir kamu, aku akan bantu. Terus Rasulullah kaget loh. Mas apa harus diusir? Maksudnya itu dia kan orang terpercaya, orang terpandang, terkenal api. Dia maksudnya diusir. Kata beliau, iya. Naam Nabi ya Rasul qattu bi mithli ma ji'ta bihi ila ujiya. Wong kowe panjenengan iki Nabi Rasul awal-awal mesti dimusuhi. Nek aku nemoni kowe, maksudnya kalau saya masih menjumpai jenengan enggak ninggal, tentu akan aku tolong. Tapi enggak lama kemudian beliau wafat. Ini tentu saja salah satu bukti bahwa baginda Muhammad SAW itu betul-betul Nabi dan Rasul. Salah satu. Nah, kalau bukti yang lain juga banyak. Dan antara kemarin yang saya ceritakan itu, orang yang berani hidupnya diekspos 24 jam itu Nabi. Itu cukup pasti. Bukti Nabi itu cukup. Kayaknya yang dunia wong kok wani uripe diekspos 24 jam iki kayaknya. Sak hebat-hebatnya, sak api-api masih wali gak ngarawani. Mesti enek kekurangan. Salate apik, sedekah apik, mangane ngawur. Ngombe santen, udut. Kan gitu. Ibadah apik, mangane apik, turune gak karu-karuan. Terus katoke kebuka. Sarungi modal madil gak karu-karuan. Wontang pening rene. Lha Kanjeng Nabi cara mangani lho apik. Panganane lho, Nabi iki mangane nek legi madu, nek cem-ceman kurma. Nabi istilahnya. Selain itu tidak ada. Makanannya mesti sehat. Seperti Kanjeng Nabi model dhewe. Sing ngombe sing ngerokok, sing gak karu-karuan. Apa yang mau ditiru? Tidurnya, pergaulannya dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, dengan sahabatnya. Bahkan satu-satunya manusia yang berani ngomong, ditanya sahabat kan, ya Rasulullah, jenengan kan menungso kadang-kadang duka. Masuk pas duka bisa ditiru juga, bisa dicatatkah itu kata-kata mutiaranya? Apa kata Nabi? Beliau nunjuk di mulut beliau, ma kharaja minhu ilal haq. Catatan ae. Apa sing metu saka mulutku iki walaupun bendu, walaupun duka, hak kabeh. Apa ini wong kaya ngene iki?
Saapi-api menungso wali pun nek ngamuk, kuwi ngomongnya ngawur. Dadi kebun binatang iki cangkeme. Sing asu, wedhus, bajingan, kirik. Iku sing wali lah, niku sing gak wali. Lha Kanjeng Nabi lho nesune iso ditulis. Kan gak iso nih. Belum lagi ajarannya. Apa eneng wong ning tengah padang pasir, gak tau sinau, gak iso maca, ya gak iso nulis, ujug-ujug cerita Nabi Yusuf dengan detail. Cerita Nabi Musa, cerita ini, cerita itu. Kemudian ada hukum-hukum yang luar biasa. Hukum waris dengan angka-angka yang detail. Lha kok nek ngomong ini iki? Itu saja sudah cukup. Mulane kenabian Nabi ku wong mikir sithik ae wis mlebu Islam. Mereka ketika Sulhul Hudaybiyah, itu kan banyak yang protes. Kok bisa kita dihinakan semacam ini? Sing moro nang Madinah kon bali nang Mekah. Sing wong Madinah ning Mekah gak oleh dibalekne ning Madinah. Kanjeng Nabi wis pokoknya terimone. Tipe tenan, hikmah terbesar apa? Dengan adanya Sulhul Hudaybiyah, genjatan senjata, akhirnya wong iso mikir kehebatan kebenaran Islam. Akhirnya tidak ada masa yang lebih banyak orang masuk Islam kecuali Hudaybiyah. Jadi Kanjeng Nabi ning Mekah piro 13 tahun, ditambah di Madinah 5 tahun, Hudaybiyah kan tahun ke-6. 6 tahun tambah 12, 18 tahun. Perjanjian Hudaybiyah itu 2 tahun, artinya 10 tahun, tapi gara-gara dilanggar jadi 2 tahun. Selama 2 tahun ini jumlah yang masuk Islam jauh-jauh lebih banyak berlipat-lipat daripada berapa? 18-19 tahun. Karena apa? Ketika di Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah dari genjatan-genjatan, wong iso mikir karo Islam. Kan enggak ada perang. Wong nek perang kan hawane gak gelem mikir-mikir ilmiah ini. Wong nek perang kan hawane kan pateni perang. Kayak nek mikir. Tapi ketika ada genjatan senjata, akhirnya orang Islam interaksi dengan orang kafir. Akhirnya gara-gara iku wong sadar melbu Islam berbondong-bondong. Mulai jadi Imam Zuhri, seorang muhaddis besar zaman tabi'in, beliau mengatakan di antara hikmah Sulhul Hudaybiyah, wong akhirnya iso berdiskusi secara bebas. Lah wong kok iso mendiskusikan Islam, la yaqilu syai'an bil Islam ila dakhala fihi. Kurang lebihnya begitu. Wong kok mikir Islam sithik mesti langsung mlebu is. Mikirnya kok alasan aku iki yo wis maca biografi Kanjeng Nabi kok tetep gak mlebu Islam iki enak. Wong kok iso gak mlebu Islam iki mesti secara zahir hakikate hidayah. Kuwi mesti krana saking malese neliti Islam. Atau saking malese membaca tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Nek maca sithik ae ngerenung sithik mesti yakin nek Kanjeng Nabi itu memang betul-betul nabi. Ya,